Sayur-sayuran apa sih yang tidak boleh dikonsumsi oleh pejuang asam lambung? Ini berdasarkan pengalaman aku setelah aku coba ya. Sayur-sayuran ini ternyata memicu gas, memicu naik asam lambung, makanya kita wajib hindari. Jadi buat kalian yang masih penasaran atau masih bingung kira-kira aku cocok gak sih makan sayuran ini, dan kira-kira aman gak sih sama aku? Nah, kalian wajib banget simak video yang sampai selesai ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, di video kali ini langsung aja ya, aku bakalan share sayur-sayuran yang tidak boleh dikonsumsi oleh pejuang asam lambung. Jadi selama ini aku selalu share sayur-sayuran yang aku konsumsi atau yang aman dikonsumsi oleh pejuang asam lambung GERD anxiety. Jadi video kali ini aku bakal lakukan ya kedua hal ini. Yang pertama adalah sayuran yang tidak boleh dikonsumsi ya, atau yang kurang cocok sama aku pada saat itu. Jadi ada beberapa ya, karena biasanya kan ada sayuran-sayuran tertentu yang memicu gas ya, baik itu sayuran, buahan, dan juga makanan-makanan yang lainnya. Banyak sebenarnya yang pemicu gas, tapi di sini aku bakal lebih fokus ke sayur-sayuran apa aja sih yang tidak boleh dikonsumsi oleh pejuang asam lambung. Karena jujur ya, pada saat aku berjuang juga saat itu ya, aku itu bingung hari ini kira-kira masak sayur apa ya. Soalnya yang di tukang sayur kan hanya biasanya itu aja. Apalagi kalau misalnya kita yang malas ke pasar atau malas ke supermarket, pasti pengennya beli sayuran yang lewat aja depan rumah atau mungkin yang depan gang. Kalau aku tuh kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi biasanya hari ini udah masak bayam nih, aduh kira-kira besok masak sayur apa lagi ya, takut bosan. Kalau misalnya kita bosan kan bawaannya nggak mau makan juga, jadi itu juga jangan sampai terjadi. Jadi kita harus tetap makan sering, porsi kecil ya, dan tentunya harus dikunyah halus agar kita juga cepat sembuh ya, dan nggak kambuh-kambuhan terus. Jadi asam lambung itu adalah kita dianjurkan untuk makan sering dengan porsi kecil dan tentunya dikunyah halus agar mudah dicerna ya. Kemudian selain itu juga hindari beberapa sayuran yang memicu naiknya gas. Nah, yang pertama itu adalah sayuran yang kurang cocok ya sama aku pada saat itu. Yang pertama itu adalah kubis atau kol. Ya, pasti udah pada tahu ya kol. Nah, dan sebelum aku kena asam lambung, aku itu suka banget sama kol. Karena menurut aku ini enak, ditumis aja, dioseng-oseng aja pakai wortel misalnya, atau pakai toge sama telur. Itu udah enak banget ya, aku bisa nambah, apalagi kalau misalnya nasinya masih hangat. Tapi ternyata setelah aku kena GERD, asam lambung, itu harus dijauhin ya, namanya kol atau kubis. Karena kol ini kan dikenal dengan sayuran yang mengandung air juga, jadi pasti itu memicu gas, dan gasnya itu nggak sedikit. Apalagi nih sama aku yang kena asam lambungnya dan juga gastritis. Jadi kalau misalnya aku makan kol nih, siap-siap pasti sendawanya hebat banget ya. Mulai lagi, begal lagi, sendawa lagi, ngap lagi. Jadi aku pada saat itu menghindari yang namanya kol atau kubis. Jadi catat, yang pertama itu adalah kol atau kubis. Kemudian yang kedua adalah sayuran apa lagi? Sawi ya. Sawi juga ada sawi putih. Kalau sawi hijau aku masih aman. Biasanya nih aku itu bikin sawi hijaunya aku tambahkan kayak kue tiaw, itu aman sama aku, nggak ada masalah. Ternyata memang ada bedanya, sawi putih sama sawi hijau itu beda. Nah, dan aku tanya beberapa temanku ya yang perawat ya atau yang tenaga medis, aku nanya, emang kalau sawi hijau itu beda ya sama sawi putih? Beda ternyata. Jadi kalau bisa lebih aman sawi hijau. Kalau sawi putih aku kurang cocok karena aku udah nyobain dua-duanya nih. Kalau misalnya aku bikin capcay nih, aku tuh suka banget capcay. Biasanya aku tambahkan irisan-irisan ayam ya, ayam fillets. Kemudian aku tambahkan irisan bakso, meskipun aku nggak makan baksonya, penting ada aromanya aja sih ya. Aku tuh suka banget kayak sawi putih, wortel, kemudian kembang kol itu juga nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi kembali lagi, aku itu masak bukan untuk aku doang, jadi kalau misalnya aku makan aku pilih-pilih. Kadang aku hanya nyari wortelnya aja ya, dan juga bisa pakai buncis dan jagung kecil itu loh, itu nggak apa-apa sih sama aku ya, aman aja, yang penting harus dikunyah halus. Jadi kalau sawi putih ini aku juga nggak cocok, jadi kalau bisa dihindari atau dikurangi. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah cabai. Cabai pasti kalian udah tahu ya, kalau cabai itu kan
sifatnya pedas, jadi itu bisa memicu langsung naik. Apalagi kalau misalnya kalian makan gorengan pakai cabai mentah, itu bisa langsung naik asam lambungnya ya. Selain itu juga bisa menghindari sambal-sambalan ya. Sambal meskipun hanya pakai tomat aja itu juga kalau bisa dikurangi, karena tomat ini sifatnya asam. Jadi selain cabai juga kita harus menghindari tomat, karena itu adalah sifatnya asam, teman-teman ya. Nah kemudian selain itu juga kita harus menghindari yang namanya lobak ya. Tahu ya, lobak itu kan kayak warna putih kalau nggak salah ya. Jadi itu juga bisa memicu gas, kalau bisa dihindari. Tapi mungkin itu lobak bagus loh buat kesehatan ini dan lain sebagainya. Ya mungkin buat kesehatan yang lain bagus, tapi kalau buat kita pejuang asam lambung itu kurang tepat ya, atau kurang bagus kalau kita konsumsi lobak. Dan aku tuh kurang suka baunya ya sama lobak. Nah, jadi itu adalah sayuran yang kelima ya. Tadi yang keempat itu tomat, itu adalah yang kelima. Kemudian selanjutnya, sayuran yang selanjutnya adalah terong ya, terong ungu ya. Baik itu mau direbus ataupun mau diapain pun, aku tuh kurang cocok sama terong ungu. Kalau terong hijau ya biasanya aku bakar, masih cocok, masih aman sih ya. Aku nggak tahu bedanya apa, tapi antara terong ungu dan terong hijau itu beda menurut aku, karena aku udah nyobain. Pada saat itu ya temanku menyarankan, kalau kamu pengen terong dibakar aja gitu ya, bakar aja, dibejek-bejek, kemudian dikasih garam dikit sama kecap, itu enak. Apalagi kalau misalnya menunya pakai ikan asin, mantap. Aku coba dong ya beli terong ungu, karena di tukang sayur dekat rumahku itu kan banyak terong ungu ya. Aku beli ternyata kurang cocok teman-teman ya, kurang cocok sama aku, makanya aku hindari yang ungu. Kemudian beberapa hari kemudian aku beli terong yang warna hijau, aku bakar, kemudian aku kasih sedikit garam, aku makan, ternyata nggak ada masalah ya, menurut aku. Jadi mungkin cocok-cocokan juga. Kemudian yang ketujuh adalah toge. Toge juga kurang cocok sama aku, jadi kalau bisa dihindari, itu juga bisa memicu gas ya. Nah kemudian yang kedelapan adalah jamur ya. Aku itu suka banget sama jamur, apalagi kalau misalnya ya bikin sop-sopan, kemudian pakai jamur yang warna hitam, apa namanya deh, baik itu jamur yang jamur kuping, jamur enoki, itu nggak cocok sama aku teman-teman. Jadi kalau bisa dihindari ya, karena ternyata itu juga bisa mengandung atau memicu gas. Kalau bisa dihindari atau dikurangi. Itu adalah yang sayuran yang ke-8. Nah Bunda, brokoli boleh nggak? Kalau aku nih makan brokoli, menurut aku sih nggak ada masalah. Tapi menurut beberapa orang dari pengalaman teman-teman aku, ada yang nggak cocok brokoli, kembang kol itu nggak cocok. Kalau kembang kol aku juga memang nggak cocok. Tapi kalau brokoli sih sama aku masih aman ya, nggak ada masalah. Ya, itu yang ke-9 ya, brokoli. Kalian boleh coba dulu. Kalau misalnya nih nggak ada sensasi boleh dilanjut. Tapi kalau ada sensasi ya hindari dulu, karena memang itu ada pemicunya yang bisa memicu gas, ada kandungan tertentu yang membuat ya memicu naiknya gas seperti itu. Kemudian yang ke-10 adalah labu air. Labu air itu yang warna putih ya. Jadi kalau misalnya dimasak nih ya, dimasak bening ataupun ditumis, itu nanti bakalan jadi air. Meskipun kita nggak ngasih air duluan, itu udah banyak airnya ya. Pada saat nih kita masukkan ke wajan atau ke penggorengan, pasti itu airnya langsung banyak. Itu nggak cocok aku makan itu. Jadi kayak bawaannya itu kayak banyak banget air di perut aku, jadi banyak gasnya. Makanya aku tuh menghindari yang namanya ya sayuran-sayuran itu yang aku sebutkan tadi. Nah, kemudian satu lagi nih, kangkung. Kangkung ini ditakuti oleh pejuang asam lambung. Kenapa? Katanya susah banget dicerna, Bun. Aku tuh takut ya. Jadi kalau pejuang asam lambung hindari dulu. Nah, jadi beda halnya sama aku ya. Kalau pada saat itu nih, aku tuh kan suka banget sama kangkung, apalagi kalau ditumis nih. Dan di rumah aku ya, di Serang itu sekeliling rumah itu kan ada sawah ya. Jadi mertua aku tuh nanam kangkung. Setiap kali pulang pasti aku dimasakin kangkung. Jadi caranya itu adalah kadang aku sayur bening nih, sayur bening kayak bayam, wortel, aku selipkan beberapa helai ke dalam masakan aku. Kadang aku tumis juga sekali-sekali, tapi dengan catatan kita harus dikunyah halus. Kunyah halus dan juga jangan berlebihan, jangan banyak-banyak. Itu adalah yang ke-11 ya. Kemudian yang ke-12, banyak sih sayuran yang gak cocok ya. Sayuran bawang itu sayuran bukan sih. Jadi kalau bawang putih, bawang bombay itu kurang cocok sama aku karena memicu gas ya. Jadi bawang putih, bawang bombay dan juga daun bawang itu adalah
dikenal bisa menaikkan gas, menaikkan asam lambung. Tapi kalau daun bawang sih aku masih sering pakai ya, cuman aku kurangi aja porsinya. Karena menurut aku sih nggak ada masalah selagi kita pakainya itu nggak berlebihan. Yang penting bawang bombay, bawang putih itu kita hindari dulu. Menurut aku itu benar-benar luar biasa. Aku tuh pernah bikin ayam ya, oseng-oseng ayam fillets, mau bikin ayam apa sih, teriyaki gitu, kasih bawang bombay doang, kemudian dikasih saus tiram. Ternyata aku tuh suka banget sama bawang bombaynya, ternyata itu bisa memicu gas. Makanya aku hindari yang namanya bawang putih, bawang bombay. Jadi ada yang nanya juga kalau misalnya kayak bawang putih yang difermentasi itu loh, yang sering pernah viral di TikTok. Boleh nggak sih Bun? Kalau aku sih nggak menyarankan ya, baik itu bawang putih maupun bawang bombay, karena menurut aku itu adalah memicu gas. Karena aku gastritis, jadi aku hindari itu, teman-teman. Jadi itu adalah sayur-sayuran yang tidak aman sama aku ya saat aku berjuang melawan asam lambung GERD anxiety. Untuk saat ini apakah aku udah makan sayur-sayuran tersebut? Ada beberapa yang belum berani, ada beberapa yang udah aku konsumsi. Itulah sayuran yang kurang aman sama aku. Dan sayur-sayuran yang aman itu adalah banyak juga kok ya, seperti bayam, wortel, kemudian kacang panjang, buncis, itu aman sama aku. Daun kelor, katuk. Jadi terserah kalian mau ditumis kah ya, tapi tumisnya pakai minyak zaitun atau minyak kedelai, jangan banyak-banyak. Kalau mau ditumis ya nggak apa-apa, pakai tahu tempe itu nggak ada masalah, yang penting kita juga jangan berlebihan. Itu adalah sayur-sayuran yang aman sama aku. Dan untuk buah-buahan yang harus dihindari, dinantikan aja videonya ya, karena kalau misalnya aku bahas panjang lebar di sini, nanti nggak bakalan ditonton sampai selesai lagi, bertanya lagi di kolom komentar, padahal kan udah aku jelasin ya. Jadi sini aku hanya bahas sayur-sayuran yang tidak boleh dan juga yang aman sama aku pada saat itu. Ya, jadi kalau mau mengolah sayur-sayuran diperhatikan, kalau bisa kayak yang gurih-gurih, micin-micinan dihindari dulu ya, dikurangi. Kalaupun misalnya pengen nih makan yang kasih penyedap rasa, aku tuh biasanya penyedap rasanya itu adalah pakai gula sedikit aja, garam, ataupun pakai kaldu jamur ya. Kaldu jamur totoli itulah yang apa sih, kayak bulat-bulat kecil itu sih aman sama aku, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya kalian mau nyobain ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah menurut aku. Yang jelasnya kayak penyedap-penyedap lainnya kayak micin-micinan dihindari dulu, karena untuk yang gurih-gurih itu juga bisa memicu naiknya asam lambung. Tapi kalau misalnya kalian pengen konsultasi lebih lanjut, aku sarankan untuk ke dokter ya. Aku tuh kalau misalnya kalian bertanya panjang lebar, aku tuh nggak bahas lagi, karena menurut aku itu videonya tuh udah lengkap, udah di semua penjelasan. Jadi aku bahas lagi dari awal. Kalau misalnya kalian pengen dibahas lagi, jadi aku sarankan tontonlah videonya sampai selesai ya, karena aku juga buat video itu mencari waktu yang tepat agar lebih jelas ya aku menjelaskan kalian. Jadi aku minta tolong ke kalian nonton videonya hingga selesai agar kalian nggak salah paham dan bisa menemukan jawaban yang tepat ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini terkait sayuran yang tidak boleh dikonsumsi oleh pejuang asam lambung GERD anxiety, dan juga sayur-sayuran ya, beberapa sayuran yang aman sama aku. Semoga bermanfaat. Dan untuk bawang merah ya, kalau bawang merah sih boleh-boleh aja, yang penting kita jangan banyak-banyak juga, dan pastikan pada saat mengolahnya juga harus matang ya, baik sayurannya, bawang-bawangnya juga harus matang ya. Oke, jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!